warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para guru, para orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah kita semuanya tergolong orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dapat bekerja, kita dapat beraktivitas, bahkan kita dapat beribadah adalah merupakan berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat beribadah. Tentu harapan dan keinginan kita setiap amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan kita meraih kebahagiaan hidup di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan Rasulullah serta mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pertemuan pertama yang lalu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terkait orang yang rugi, orang yang pailit, orang yang bangkrut semasa hidupnya di dunia menzalimi orang lain, maka di akhirat nantinya pahala-pahala amal kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau orang punya pahala. Bagaimana dengan orang yang tidak punya pahala? Habislah dia. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang ada orang berlogika yang kurang pas. Itu yang beribadah saja belum tentu masuk surga. Padahal jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditambah lagi yang beribadah saja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak beribadah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait pembahasan ikramul muslimin, memuliakan orang-orang muslim, sebelum kita bahas bagaimana ikramul muslimin, tentu kita terlebih dahulu membahas kenapa harus ikramul muslimin. Kenapa di antara kita harus saling memuliakan? Kenapa di antara kita tidak boleh saling menzalimi satu sama lainnya? Yang pertama, karena kita punya ikatan persaudaraan yang luar biasa. Kalau ditanyakan orang kenapa kita harus saling menghargai, kenapa kita umat Islam tidak boleh menzalimi, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menyakiti, karena kita punya ikatan persaudaraan yang luar biasa. Ikatan persaudaraan yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Fatih ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap kekafiran, ruhama'u bainahum. Umat Rasulullah adalah umat yang berkasih sayang sesama mereka. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita diikat dengan persaudaraan sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratkan contoh logika sederhana, kalau kita melaksanakan perjalanan naik kapal, kita ini semuanya adalah penumpang. Nahkodanya adalah Rasulullah. Alangkah
naifnya, alangkah tidak pasnya sama-sama penumpang ngotot, sama-sama penumpang membanggakan diri, sama-sama penumpang saling menghina. Kira-kira berangkat tidak kapal tuh Pak? Tujuan sama-sama pengen ke Batam misalkan, ini penumpang di dalam kapal berkelahi sampai kira-kira kapal itu Pak. Nah kodanya mungkin mikir, ini kalau saya sampai tujuan, perjalanan masih sangat panjang, kalau saya teruskan perjalanan ini penumpang bagaimana jadinya? Maka jamaah yang dimuliakan Allah mengaku sebagai umat Rasulullah mesti rohama ubainahum, harus berkasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarham saghirana laisa minna," bukan tergolong dari golonganku kata Rasulullah orang-orang, laisa minna man lam yarham saghirana wa la yu'aqqir kabirana, yang tidak berkasih sayang, yang tidak menghormati lebih tua serta tidak menyayangi orang yang lebih kecil. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, alangkah luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita umatnya bagaimana antar kita satu sama lainnya tidak ada permusuhan, harus saling senantiasa sayang menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan yang diikat antara satu sama yang lainnya sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyat dan luar biasa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persaudaraan umat muslim fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Persaudaraan umat Islam dalam berkasih sayang, dalam mencintai, ibaratkan satu tubuh. Yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakitnya. Ini ikatan persaudaraan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang satu dengan yang lainnya kata Rasulullah ibaratkan satu tubuh yang saling merasakannya. Kita lihat anggota tangan kita. Tangan kanan dengan tangan kiri saling menghargai luar biasa. Tangan kanan kalau bersalaman pakai tangan kanan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, giliran yang indah-indah jatah tangan kiri. Tangan kanan sadar, ini mohon maaf, tangan kiri ini kan pasukan kebersihan, pasukan sapu bersih. Giliran masalah sapu-sapu bersih, tangan kiri jatahnya. Tangan kanan, lihat jerih payah tangan kiri luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Kalaulah tangan kiri tak mau membersihkan, ketika fisik tak sehat, tangan kanan pun ikut juga tak sehat. Biarlah jatah jam tangan di tangan kiri. Kalau ada cincin di tangan kiri, bahkan kalau ada gelang pun juga di tangan kiri. Ini persaudaraan kita umat Islam. Sudah apa belum seperti itu Pak? Halo Pak? Itu kan memang jatah dia. Coba andaikan tangan kanan sama tangan kiri tidak akur. Jamaah yang dimuliakan Allah, tak bisa kita bayangkan giliran tangan kanan yang sakit, giliran tangan kiri yang sakit, tangan kanan udahlah itu urusanmu. Itu kan gara-gara kesalahanmu megang yang kotor-kotor, tidak. Andaikan tangan kanan mengatakan demikian, tangan kiri juga mengatakan demikian, maka fisik kita tidak akan menjadi orang yang kuat. Andaikan umat Islam saling lempar-melempar satu sama lain, hanya bisa menyalahkan tanpa pernah mencari persaudaraan, maka tidak menutup kemungkinan umat Islam akan terpecah belah dan tidak akan menjadi umat yang kuat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita diajarkan oleh baginda Rasulullah diikat dengan persaudaraan. Bagaimana persaudaraan kita seperti satu tubuh. Apa tujuannya? Agar menjadi umat yang kuat. Lihat, kalau sekiranya kaki menyombongkan diri dengan bahagian kepala kita, begitu juga sebaliknya kita tak bisa bayangkan. Mata pengen melihat, pengen makan di mulut kita, pengen makan yang sedap-sedap, tapi kaki tak mau melangkah. Kata kaki,
Yang enak-enakan mulut makannya, yang enak-enakan mata melihatnya, yang enak-enakan bagian atas, sudahlah kami tak mau melangkah. Bisa kita tercapai Pak tujuan? Halo? Ini kok jadi sunyi? Sunyi paham apa sunyi ngantuk? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepala tidak pernah menyombongkan diri dengan kaki walaupun posisinya di atas. Kenapa? Kepala sadar butuh kaki. Tangan butuh kaki, kepala butuh kaki. Mereka sadar bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Karena saling membutuhkan satu sama lainnya, perlu dijaga keakraban, perlu dijaga silaturahim, perlu dijaga persaudaraan yang kuat. Kenapa? Saling membutuhkan. Bahkan di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Perumpamaan orang mukmin itu kata Rasulullah dengan mukmin yang lainnya, kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Ibaratkan satu bangunan yang saling mengokohkan satu sama lainnya. Kita hidup di dunia butuh orang lain. Bagaimanapun kayaknya kita, hebatnya kita, punya kelebihan apapun, tetap butuh orang lain. Ada yang tak butuh orang lain Pak? Kaya, harta banyak, kendaraan banyak, rumah banyak, bini banyak, anak banyak, butuh orang lain tidak? Butuh orang lain. Terlebih umat Islam. Kalau ada orang menyombongkan diri, tak butuh orang lain, tak butuh umat Islam, silahkan kalau nanti dia meninggal mandi sendiri, kafan sendiri, sholat sendiri, antar ke kuburan sendiri dan berkubur sendiri. Bisa apa tidak Pak? Siapa yang memandikan kita? Umat Islam. Siapa yang mengkafankan kita? Saudara kita Muslim. Siapa yang menyalakan kita? Saudara kita Muslim. Siapa yang menguburkan kita? Saudara kita Muslim. Siapa yang mendoakan? Tentu adalah saudara kita yang beragama Islam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa pentingnya ikramul muslimin, kenapa pentingnya kita saling menyandari, saling mencintai satu sama lainnya, saling memuliakan satu sama lainnya, karena memang kita tak bisa terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita umat Islam saling membutuhkan. Tidak ada orang kalau dia mau meninggal berwasiat, Bapak Ibu, saya kalau sudah meninggal, saya berwasiat tidak ada satupun umat Islam yang boleh mendoakan saya. Tak boleh mendoakan. Ada orang berani berwasiat gitu Pak? Jangankan nanti meninggal dunia, masih hidup saja kita butuh doa. Pak, saya ini mau calon, tolong doa restunya ya Pak. Tuh bayangin, belum kita meninggal dunia sudah butuh doa orang. Pak, ya kami sudah tua, tolong doakan ya, semoga kami senantiasa sehat bisa beribadah. Apalagi kalau sudah meninggal dunia yang sangat membutuhkan saudara-saudara kita. Siapa yang mendoakan? Tentu adalah orang-orang yang beragama Islam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mukmin itu kata Rasulullah ibaratkan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Kalau jasad saling membutuhkan, tentu kalau bangunan saling menguatkan satu sama lain. Andaikan ada satu saja bahan bangunan yang rusak, maka bahan bangunan yang lain pun akan ikut goyang. Persaudaraan umat Islam yang sangat luar biasa. Jadi, kenapa ikramul muslimin? Pertama, kita diikat dengan persaudaraan. Yang kedua, kenapa ikramul muslimin? Untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu, kata Rasulullah, sehingga dia mencintai kebaikan-kebaikan kepada saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan.
Maka ikramul muslimin di antara kita bahagian daripada penyempurnaan keimanan. Makanya pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, tak cukup ibadah kepada Allah, mesti harus baik dengan sesama manusia. Bagaimanapun ibadah kita mantapnya, luar biasa, tahajudnya, puasa sunatnya, kalau belum baik dengan sesama manusia, masih dipertanyakan keimanan kita. Maka menyempurnakan keimanan adalah bahagian daripada langkah kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Cara menyempurnakan keimanan diantaranya adalah mencintai kebaikan-kebaikan terhadap saudara kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia tak ada yang mau sakit hati. Hidup kita di dunia pengen enak, pengen nyaman, tak ada orang yang mengusik kita, tak ada orang yang mengganggu kita. Benar apa tidak, Pak? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, begitu juga sebaliknya dengan saudara kita. Kalau kita tak mau dizalimi, maka jangan menzalimi. Kalau kita tak mau dihina, maka jangan menghina. Kalau kita tak mau direndahkan oleh orang lain, maka jangan pernah merendahkan orang lain. Ini hakikat persaudaraan kita. Hakikat penyempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan baik terhadap sesama. Tak mau dihina, jangan menghina. Makanya ya Bu, kalau bapak pengen disayangi oleh istri, sayangi juga istri ya Bu ya. Kalau istri sakit hati terus di rumah, macam manalah nanti Allah tak akan membalasnya. Kalau mak-mak sakit hati, siap-siap bapak juga bakalan disakiti. Iya Bu? Iya Bu? Oh, semangat ibu-ibu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jatah saya maksimal 30 menit. Ini dah 20 lebih. Itu yang kedua. Kenapa ikramul muslimin? Menyempurnakan keimanan kita. Yang ketiga, kenapa harus ikramul muslimin? Ikramul muslimin bahagian daripada langkah kita meraih nilai keberkahan harta pun juga usia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya ayyub satar rezeki, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya wa yas'al su'alu fi atharih, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka tentunya fal yasimur rahimah, sambung silaturahim, perbaiki silaturahim. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari-nya menjelaskan, orang yang murah rezeki ini bahagian daripada maknanya hartanya diberikan keberkahan. Orang yang dipanjangkan umurnya menurut mereka, menurut beliau, adalah orang-orang yang umurnya tersebut manfaat, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan. Orang yang menyambung silaturahim, rezekinya dimurahkan, umurnya dipanjangkan. Maknanya rezekinya bernilai berkah, usianya bernilai manfaat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur beliau cuma 63 tahun. Lihat kita hari ini. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kenal hakikat kebenaran, kita kenal mana yang hak, mana yang batil. Berkat rahmat Allah mengutus beliau sampai kita kenal hari ini. Usia beliau cuma 63 tahun, tapi sampai hari ini kita mengenalnya. Berkah hidup beliau. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau usia kita sekarang sudah 63 tahun, coba kita renungkan. Sudahkah kita bermanfaat bagi orang lain? Jangan dibalik, apa yang sudah saya dapatkan dari orang lain, tapi pertanyaannya, apa yang sudah saya berikan untuk orang lain? Masjid yang kita cintai, bukan pertanyaannya apa yang saya dapatkan dari masjid, tapi apa yang sudah saya lakukan untuk masjid.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikramul muslimin, bahagian daripada kita meraih nilai keberkahan dari harta yang kita miliki. Ikramul muslimin, bahagian daripada cara kita agar usia kita bermanfaat dan tidak ada yang sia-sia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ambil beberapa kesimpulan kenapa harus ikramul muslimin, kenapa kita harus saling memuliakan. Pertama, karena kita punya ikatan persaudaraan. Bahkan ikatan persaudaraan kita seperti satu tubuh, yang satu sakit yang lain ikut merasakan. Ikatan persaudaraan kita seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Kita butuh orang lain. Yang kedua, kenapa ikramul muslimin? Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikramul muslimin? Untuk mencari nilai keberkahan dari harta yang kita miliki dan dari usia yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri, mungkin sekitar 5 atau 6 menit, kalau ada yang perlu didiskusikan dipersilahkan. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu, kira-kira sekitar 5 menit. Kalau ada yang perlu didiskusikan dipersilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah gue dah nunggu di luar. Iya. Ya, baik. Kita bersaudara tapi kok saling bertentangan. Pertama, memang ilmunya yang tidak mantap. Ilmunya mantap tapi keimanannya yang belum mantap. Kenapa? Ilmunya belum diamalkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membimbing kita bagaimana kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Sikap orang yang bersaudara, kalau ada saudaranya bermasalah, kalau ada saudaranya bertikaian, bermusuhan, fa aslihu, damaikan. Kita terkadang suka tukang kompor. Tahu tukang kompor, Bu? Tetangga bermasalah, bukannya mencari perdamaian, bukannya menyatukan, malah nambahin. Bu, saya ini pening, Bu. Ngapa pasar? Laki saya itu, Bu, aduh, pulang tengah malam, tahap dikejar, pening kadang-kadang saya, Bu. Oh, kita nambah pola. Memang laki kau macam itu, saya tahu waktu dia masih kecil. Tambah kacau lah orang. Jamaah yang dimuliakan Allah, di media sosial bisa kita lihat hari ini. Si A menghina si B menghina si A, si komentar berlebih-lebih. Itulah, oh itulah, oh itulah. Satu video kadang ratusan komentar, yang ke sebelah si A, yang ke sebelah si B. Pro ke A menghina B, pro ke B menghina ke A. Apa tak berpecah belah kita umat Islam? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, makanya Allah membimbing. Ini ilmunya. Apa ilmunya? Fa aslihu baina akhawaikum. Jangankan kita, saudara kita bermusuhan saja damaikan, apalagi kita. Kalau sudah tahu ilmunya, apalagi amalkan. Di sini kadang-kadang kita lebay, ilmunya punya tapi tak diamalkan. Kenapa? Imannya belum mantap. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalikal kitabul la raiba fihi. Tak ada keraguan yang terdapat dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ilmunya punya, tapi Al-Quran tak jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Maka solusi yang terbaik bagi kita adalah ilmu perbanyak, kemudian ilmu itu diamalkan. Jadikan Al-Quran
sebagai petunjuk bagi kita, jadikan baginda Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita. Ikramul muslimin tak cukup untuk diri kita, bahkan saudara kita berselisih pun kita harus mendamaikan satu sama lain, bukan menambah suasana keruh. Apalagi sekarang dah zaman politik, hati-hati. Kalau rombongan si A menghujat golongan si B, begitu juga sebaliknya, kita di tengah sampaikan, masing-masing mereka punya tujuan, kami ini tak tahu apa-apa, lebih bagus kalian saling puji. Bapak Ibu, kita ingin yang terbaik, nomor 1 bagus, kami juga bagus, silahkanlah Bapak Ibu milih yang mana. Nak pilih nomor 1 silahkan, kalau kami nomor 2. Coba ada tidak? Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah. Apa maknanya dalam kehidupan? Bukan saling menghujat, bukan saling mencaci maki. Jangankan kita, orang lain pun harus kita damaikan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Sudah cukup Pak ya? Ada lagi? Ya, baik. Ya. Ilmunya yang belum diamalkan. Kenapa ilmunya belum diamalkan? Nih keimanannya. Kenapa dengan keimanannya digoyah dengan kehidupan duniawinya? Karena sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, ada saudara kita yang sekarang samar-samar. Ayo kira-kira ada tidak Pak? Sekarang ini ada saudara yang samar-samar. Entah muslim, entah tidak, samar-samar. Nengok nampak muslim, tapi pidato juga di tempat yang lain. Bapak Ibu, kitab tuh semuanya betul, tak ada yang salah. Itu saudara kita apa musuh kita? Kita anggap saudara kita tapi merusak akidah kita. Kita anggap dia adalah musuh kita, tapi sama-sama kayak kita ke masjid. Itu yang samar-samar. Apa sikap kita? Pertama ilmu, kemudian kita amalkan agar tak terpengaruh orang-orang yang demikian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah juga pentingnya kita sampaikan kepada anak-anak dan cucu kita, jangan sampai mereka terpengaruh dengan orang-orang yang berpaham liberal. Mereka mengatakan semua agama benar, padahal jamaah yang dimuliakan Allah, macam mana kita tidak mengatakan agama benar semua? Bagaimana kita mengatakan agama mereka juga baik kalau yang disembah mereka bukan Allah Subhanahu wa taala? Itu saja barangkali yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tentunya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Lebih daripada itu, penyempurnaan keimanan kita dapat menjaga silaturahim antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kita tergolong orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di dunia, tentu bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.